welcome back to me Fauza. So today we're gonna make another video with another guest, and today's topic will be about education, about continuing your study to the next degree, as we know that this woman just finished her master degree. I'm gonna ask her some questions related to education life. Kepikiran nih kak, kalau misalnya kakak harus menikah dan meninggalkan mimpi S3 gitu, atau apakah melanjutkan studi dan menikah itu bisa dijalankan secara bersamaan? Gimana menurut kakak? Aku malah pengen nikah tuh aku juga sekolah. Karena aku suka punya kesibukan. Karena aku modal suka punya kesibukan. Karena aku sambil nambah-nambah pengalaman S3 itu nanti kita tuh misalnya pengalaman sekolah tuh nggak hanya belajar aja, belajar di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, nggak hanya itu aja, tapi kita juga bisa belajar di orang-orang sekeliling kita. Dari pengalaman yang orang itu punya, kita juga bisa belajar dari situ. Itu sih aku pengennya tetap lanjut sekolah lagi. Jadi kakak tidak akan mau menikah dengan orang yang akan menghalangi pendidikan kakak benar. ke depan gitu. Karena aku nanti sebelum nikah aku pasti bilang aku pengen sekolah lagi gitu. Jadi jangan larang-larang aku sekolah, jangan larang aku kerja. Nanti kalau masalah yang dalam rumah tangga tuh ya diatur lah gimana gitu. Pasti bisa kayak buktinya banyak wanita yang tetap berkarir, dia tetap mengajar atau dia tetap membangun usaha dan dia tetap menjaga dan merawat suami dan anak-anaknya dan membuktikan bahwa anaknya bisa sukses ya, gitu ya. bisa. Jadi artinya karir seorang wanita itu tidak akan menghalangi kita menjadi seorang istri dan ibu yang baik ke depannya gitu. Benar. Nah, oke gitu. Jadi kalau misalnya nih Kak, apa ya? Aku juga bingung mau nanyanya gimana. Aku juga grogi di tadi. Nah, sampai tadi lanjut ke S3 gitu. Ya. Motivasi kakak tuh kalau aku kan masih S1 ya kak. Aku memang kepikiran tuh lanjut S2. Bahkan tapi aku tidak kepikiran tuh apakah S2 aku bakal lanjut S3, aku nggak kepikiran. Bahkan aku rasa ke S2 aja cukup gitu. Apakah kakak ketika tamat S1 memang termotivasi S2 terus memang saat itu juga berpikir aku tamat S2 ini mau langsung S3 gitu, atau kayak ketika tamat S2 baru memunculkan motivasi untuk oh kayaknya enak nih mau belajar lagi. Nah gimana tuh kak? Ya, jadi gini, aku waktu S1 nggak ada kepikiran S2. Waktu baru-baru masuk kuliah tuh nggak ada kepikiran S2. Cuman tuh melihat-lihat dosen aku yang masih muda, kebetulan diajar sama mereka kan, dosen-dosen muda tuh. Di situ mereka cerita kalau misalnya nanti udah sambung S1, kalau ada rezeki coba aja sambung S2 gitu kan, nyambung S2 gitu. Terus ada juga dosen yang punya pengalaman yang sama, hampir sama kayak aku, siap S1 langsung S2, belum ada punya pengalaman mengajar sama sekali, ada juga. Nah, dari mereka tuh sempet ada terbesit sedikit untuk lanjut S2. Cuman belum terbendung gitu, belum. Cuman sekedar nanti aku pengen lah gitu. Cuman kepengennya itu lama-lama aku pikir untuk lanjut S2 tuh aku pikir kayaknya aku lanjut S2 itu pas udah nikah aja lah gitu. Karena aku mikir kalau aku tamat S1 aku tuh kerja ngumpulin uang, aku nikah, di situ aku S2. Nah, aku mikir kayak gitu karena kan dosen-dosen kebanyakan kan dosen muda yang aku kenal kebanyakan rata-rata tuh udah nikah baru S2. Ada juga yang sebelum nikah dia S2, ada juga. Cuman yang aku lihat itu yang udah nikah baru S2. Jadi aku mikirnya aku kayaknya nikah dulu lah baru aku S2 gitu. Nggak taunya pas udah akhir semester semester 7 tuh aku ditawarin sama orang tua aku tiba-tiba lanjut S2. Aku langsung terkejut karena itu di luar ekspektasiku. Iya. Karena ekspektasiku tuh akunya maunya udah nikah dulu baru aku S2 karena biar nggak terlalu membebani orang tua gitu. Biaya sendiri. Pokoknya tiba-tiba orang tua nawarin. Jadi aku bingung. aku mikir dua kali kayak mana ya, aku lanjut atau enggak. Tapi orang tua udah semangat nih nyuruh lanjut. Jadi aku mikir gini, kalau ada kesempatan kenapa enggak, ngapain harus nunggu nikah dulu baru S2, atau nanti kalau udah nikah belum tentu rezekinya kayak sekarang. Aku mikir kayak gitu. Jadi karena motivasi dari orang tua juga, semangat dari orang tua juga, makanya aku mantap untuk sampai satu aku langsung nyambung lah gitu. Gitu. Jadi kayak
saat itu ketika memang sudah ada kesempatan, kalau memang itu kesempatannya baik untuk masa depan ya diambil aja. Ambil gitu. aja, Dan kita nggak jangan. tahu apa yang terjadi. Nah, ke soalnya nanti depannya. kalau kita tolak, kita ke depannya nggak tahu mau seperti apa. Iya. Belum tentu yang ke depan itu akan seperti ekspektasi kita. Iya. Sedangkan aku yang tiba-tiba untuk diminta untuk lanjut S2 aja aku nggak nyangka gitu, karena Iya, kan iya. lain dari pikiranku gitu kan. Iya. Dan finally kakak lulus on time Ya, on ya time. saat itu, dan ternyata saat lanjut S2 itu udah kepikiran akan lanjut S3 nggak? Bahkan di taman S1 aja nggak kepikiran lanjut S2, cuman Iya. nggak mau langsung lanjut karena kayaknya udah nikah aja dulu biar nggak menyusahkan Iya, orang tua benar. gitu kan. Nah tapi ternyata jalan kakak dipermudah, akhirnya Iya. kakak bisa langsung lanjut without having any experience before. Iya. Jadi kayak langsung aja abis itu di masa kakak belajar di S2 itu kepikiran langsung S3 kah, atau motivasi untuk lanjut S3 itu munculnya kapan gitu? Aku kuliah S2. Aku kuliah S2, aku ketemu dosen-dosen yang menurut aku dengan pengalaman mereka masing-masing bidang itu luar biasa gitu. Jadi aku di situ termotivasi untuk ya kayaknya aku lanjut aja S3 lagi. Sama ditambah didukung sama ini sih teman-teman aku, apalagi karena tahu aku tuh paling kecil di kelas, Paling muda ya? paling muda. Iya, jadi teman-temanku tuh pada bilang gini, udah Tiko lanjut aja S3 kan masih muda, umurnya masih berapa, kalau masalah nikah mah nanti aja gitu ya. Oh gitu ya, Iya. ternyata lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Iya. Terus kan kak, lanjutan yang tadi. Nah, menurut kakak penting nggak sih seorang perempuan itu melanjutkan studinya sampai S3? Seperti yang kita tahu kan, finally you will become a mother gitu, you will get married of course, dan your main duty as a woman is taking care of your husband and your children. Nah, Iya. terus orang bakal mikir kayak ya udah ngapain capek-capek S3, nikah aja udah, toh finally kita bakal di rumah gitu. Gimana menurut kakak tentang pandangan seperti itu? Kan kayak yang Bibi bilang tadi, kan perempuan itu kan pasti jadi modelnya anak-anak, dia pasti jadi panutan anak-anak. Nah, otomatis kita harus mempersiapkan gimana caranya kita jadi yang terbaik untuk anak-anak kita nanti, ya kan. Jadi belajar itu sebenarnya nggak mesti harus di perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya kita udah tamat, kayak kita udah tamat SMA, nah itu sebenarnya kita, tiap manusia itu punya kelebihan masing-masing, punya apa sih istilahnya tuh, passionnya masing-masing. Cuman nggak semua orang yang ingin mengembangkan passionnya. Jadi makanya ada orang yang males gitu kan, ada orang yang udahlah aku mampunya di sini gitu, jadi dia nggak mau cari tahu. Itu sebenarnya kekurangannya karena satu sih, malas. Tapi kalau misalnya belajar itu kayak yang aku bilang tadi, nggak mesti di perguruan tinggi, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Kalau misalnya nanti kita jadi ibu rumah tangga, kita nggak berpendidikan tinggi, itu kan kita bisa cari kayak info tentang pelatihan-pelatihan khusus. Nah di situ kan kita bisa nambah ilmu juga, terus kita bisa ngembangkan bakat kita juga, skill kita juga. Mana tahu dari skill kita yang kita dapat, yang kita pelajarin itu bisa jadi penghasilan. Satu, yang kedua bisa jadi kita bisa mengajarkan ke orang lain juga. Dari ilmu yang kita dapat kita bisa ngajarin juga ke orang lain, itu juga bisa. Terus jadi contoh ke anak-anak kita, bahwasanya walaupun kita tua, kita juga harus belajar Dan tetap produktif sampai di usia tua gitu ya. Jadi kalaupun misalnya perempuan itu kuliah sampai S3, atau dia bisa mengajar, ataupun dia mungkin pegawai negara gitu ya, KPNS gitu kan, bakal pensiun Pegawai negeri, juga. coy. Iya, pegawai negeri. Nah itu berarti dia nggak bisa lebih produktif, ya bisa aja tetap ikut kursus atau apa, membangun usaha. Jadi kayak nanti di masa pensiunnya juga nggak di sediem aja gitu ya kakak. Jadi sangat penting untuk terus merasa harus belajar, melatih soft skillnya gitu ya kan. Jadi bukan hanya kayak di sini, bukan berarti kayak misalnya Kak Tiko tuh mau lanjut tuh sampai S3, bukan berarti kayak semua perempuan tuh harus sampai S2, S3, nggak harus seperti itu. Karena kan setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya setiap orang punya referensinya. passion, punya Iya. pola pikir, cara pandang masing-masing itu berbeda-beda. Ya, gitu.
karena harus menjadi ibu yang akan selanjutnya akan merawat anak-anak gitu, dimana kita pasti mau anak-anak kita itu di atas kita gitu. Iya, Jadi benar. kalau kakak nanti S3 gitu, kakak mau anak kakak jadi profesor. Profesor, jadi dokter tapi dokter Hafiz. Iya, dokter dan Hafiz Dokter gitu dan ya. Hafiz. Jadi ya komplit dia ya, sempurna kali. Sempurna kali deh kayak gitu. ya gitu. Closing statement kak, kayaknya penutupan gitu untuk yang sedang dilema, apakah aku harus kerja dulu, apa aku lanjut S2 dulu, atau gimana kak? Kalau menurut Vivi gimana? Kalau aku sih tergantung kalian sih, tergantung situasi dan kondisi. Iya, Kalau Kak situasi Tiko dan kan kebetulan ditawarkan oleh orang tuanya, maka ada kesempatan yang baik itu diambil gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah kalau aku kebetulan aku memang saat begitu sebelum tamat S1 aku memang sudah kerja. Jadi rencana mimpi lanjut S2 itu memang sudah ada semenjak S1 gitu. Tapi aku coba masih mempersiapkan karena aku pengennya kan beasiswa Kak Iya, keluar iya, gitu. Masih mempersiapkan dan mempersiapkan ya persiapan yang cukup banyak termasuk sertifikat bahasa, dokumennya dan lain-lain gitu. Jadi itu butuh waktu. Maka sembari aku mempersiapkan itu aku tetap kerja karena we need to earn money juga kan. In the process of applying itu butuh uang juga, butuh tenaga juga. Jadi Lagi target dia keluar negeri. ya kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih aku seperti itu dan tetap gini sih. Sometimes we shouldn't force ourselves so much gitu. Itu akan membuat kita stres gitu. Nikmati aja prosesnya sedikit demi Iya, benar. sedikit gitu. Kayak kakak lah, misalnya mau lanjut S3 kan, gimana nih proses persiapan kakak sampai sekarang? Aku keterbalikan Vivi sih. Mungkin Vivi waktu S2 dia udah niat dari S1 ya kan. Dia mempersiapkan dari sekarang karena nyiapkan beasiswa. Sekarang yang posisi yang Vivi rasain sekarang udah aku rasain juga. Karena aku juga mau S3 itu dapetnya beasiswa. Karena mikirkan biaya juga kan. Biaya kan kalau semakin tinggi pendidikan kan semakin mahal biayanya, terus yang dibutuhkan tuh semakin banyak. Jadi aku pelan-pelan nih mempersiapkan itu dulu sih, kayak sertifikat bahasa. Terus aku mau ngelamar dosen dulu karena kebetulan saat ini aku masih mengajar sebagai guru karena target aku tuh beasiswanya tuh dapetnya beasiswa dosen. Jadi aku ngambil pengalaman dari dosen-dosen aku yang udah S3. Mereka itu dia jadi dosen dulu, dia baru ngambil beasiswa gitu. Jadi pelan-pelan aku cari-cari info juga lah, kayak misalnya sertifikat TOEFL itu, makanya aku belajar TOEFL dari sekarang. Les juga. Les TOEFL ya, les TOEFL. Terus kalaupun misalnya dalam setahun atau 2 tahun ini, itu kan sertifikat TOEFL itu kan ada jangka waktu. Nah, aku juga harus tetap latihan gitu, kayak tes TOEFL lagi gitu, jadi biar nggak lupa gitu kan, karena kan itu TOEFL itu kan memang diperlukan. Kedua, cari-cari informasi sama kawan-kawan, gimana sih caranya daftar LPDP. Biasanya aku pengennya sih LPDP. Oh apa? Aku apa aja yang ke UK, pokoknya kalau India coba AS, aku shipping aku juga udah coba, cuman aku ditolak. Indonesia LPDP aku juga, jadi kan nggak rencana keluar negeri S3 nya. Pengen keluar negeri, cuman gimana ya, kalau perempuan ini aku terlalu mikir kayak kalau nanti aku udah berkeluarga itu gimana, karena pikir umur juga ya kan. Ya entah kakak ternyata harus menikah dulu baru S3 kan, kita nggak tahu ke depannya Ya bakal juga itu gimana. makanya ya kan, tapi itu semua nggak tahu kita ke depan itu kayak gimana gitu. Karena Tapi kita- calon udah ada nih. calon ada, tapi LDR. Beda pulau, ya, jadi jangan dilirik lagi ya Mi ya. Pokoknya Kak Tika udah ada calonnya. Kita tunggu aja undangannya, siapa sih sosok yang sangat beruntung memiliki Kak Tika yang ya? seperti ini. yang seperti ini. Nanti di share ya ke Ama Bang itu ya Kak, biar dia nonton. Itu dia subscribe channel aku. Ini coy, sebenarnya kita nggak tahu ke depan itu gimana kan. Iya. Kalau menurut pemikiran aku tuh sebenarnya aku tuh nggak mikir, nggak mau ngambil yang di luar negeri karena pertama satu bermasalah dengan bahasa, yang kedua Bukan masalah sih, requirement bahasanya lebih tinggi gitu. iya requirement bahasanya itu Iya, ya, iya, pasti. kayak pusing gitu, aduh bahasa ini, aduh Iya. udah belum apa-apa udah pusing kian gitu Iya. kan. Yang kedua pasti syarat-syaratnya lebih sulit daripada yang kita di Indonesia gitu kan. Terus yang ketiga, aku mikir kalau aku udah berkeluarga itu kayak gimana. Padahal sebenarnya ya dosen aku tuh ada loh
loh yang sampai beasiswa di Amerika loh. Dia itu udah berkeluarga juga, dan dia jauh dari orang tua, dan kondisi dia di luar negeri itu bukan yang senang, dia juga kerja kayak kerja paruh waktu juga sih di situ. Nah, dosen aku sama keluarganya anaknya juga sekolah sana sampai anaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Yang kedua karena sejak kayak masih 1 tahun tuh udah dibawa ke Amerika kan, jadi kayak bahasa Indonesia sulit, bahkan jadi sampai ke Indonesia belajar bahasa Indonesia lagi. Iya benar. So actually that's not the reason, that's Iya. not problem sebenarnya. Tapi kalau misalnya kakak memang memutuskan untuk kayaknya aku capable-nya udah Indonesia Iya, aja Indonesia deh, aja gitu. deh. Udah Kalau nggak Indonesia apa-apa. kayaknya- itu aja dah keren kali sih lanjut S3 kak. Itu ya kabarnya. Ini udah 9 menit 32 detik. Coba Bu, udah mau lobet Bu, cepat Bu, closing Jadi- statementnya Bu. Ya udah, intinya bagi semua teman-teman perempuan, Terutama nih khususnya perempuan. terutama perempuan, kita harus lebih maju dari laki-laki. Feminisme nanti mengundang banyak komentar. Maksudnya gini kayak yang kalau bisa kuliah ya kuliah, kalau merasa Nanti tidak kok- sanggup nanti ya, kok- kalau merasa tidak jadi, sanggup. jadi buat teman-teman perempuan semuanya, kalau memang sanggup kuliah, kuliah. Sanggupnya bukan sekedar finansial ya, tapi Ya, otaknya juga. ya. Jadi itu jangan, kalau misalnya kita nggak mampu untuk kuliah, jangan dipaksa walaupun duitnya mampu ya. Iya. Jadi kalian tuh harus memilih sesuai passion kalian juga. Cuman ya kalau sebaiknya kalau misalnya kalian mampu ya kuliah lah gitu kan. Karena kan di situ kita mengasah pola pikir juga kalau kuliah itu. Karena pola pikir kita waktu kita sekolah sama kuliah itu beda. Nggak hanya pelajaran tapi juga lingkungan. Ya kan? Apalagi berteman dengan yang lebih tua kayak kakak S2 kan yang maksudnya yang paling muda di kelas kakak. Pasti kakak bener. banyak belajar dari orang-orang yang Orang yang terdahulu. tua, ya betul. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang sudah berkeluarga. Nah, jadi intinya kalian belajar bukan berarti harus ke universitas, ke Iya. perguruan tinggi, tapi juga bisa belajar mengembangkan bakat dan skill kalian Benar. gitu. Pokoknya the point is just keep learning whatever you want to learn. It's not only about going to university Yeah. or taking your degree, bukan itu aja, tapi everything. Just keep learning because life is a process of learning gitu kan kak? Oke, Oke, benar. see you on our next video. Bye. Bye.